Dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa harus Memilih di keluar. UTM, harus di Malaysia? Kurang apa Indonesia coba? Sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mau lihat secara gengsinya, Betul. itu dari ranking juga, ranking That's dunia. right, that's right. Nah, salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking tuh udah jauh banget lah melampaui Indonesia. Assalamualaikum Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction dari channel About Sastra. Ini banyak banget fans dari About Sastra ya guys. Ini sebagai calon mahasiswi. Wih, amin ya Allah. Jadi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Malaysia membocorkan, memberitahu kepada teman-teman di luar sana yang ingin sekolah di Malaysia, yang ingin melanjutkan studinya di Malaysia di salah satu universitas yang ada di Malaysia. Nah, ini mahasiswa Indonesia membocorkan apa aja yang mereka dapatkan, fasilitas seperti apa yang disediakan sebagai mahasiswa-mahasiswi yang mengenyam pendidikan di Malaysia atau sedang menempuh pendidikan di Malaysia guys. Nanti kita lihat seperti apa fasilitas yang diberikan kerajaan Malaysia ataupun dari universitasnya sendiri. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. So, sekarang kita ada di kampus UTM. UTM. Dengan Aku kayak pernah tema lihat abang ataupun topik kacamata UTM hari putih ini, ini. dan aku kedatangan 2 orang tamu, yaitu mahasiswa Indonesia di UTM. Nah, aku akan bertanya beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan kepada mereka berkaitan dengan mengapa mereka memilih UTM sebagai pilihan mereka. Kenapa nggak di dalam negeri aja? Kurang apa Indonesia coba? Namun sebelum itu agak sensitif dia. Nggak sensitif lah. Oke, nggak. Ini bisa menjadi informasi yang sangat informatif buat para viewers kita di Indonesia. Oke, nah kita kenalan dulu ya. Oke, mulai dari sini. What's your name? Oke, nama ini apa? Any language. Nama aku Sidik. Sidik. Ya. Oke, Sidik. Asalnya dari mana di Indonesia? Dari Palembang. Dari Palembang. Wong gitu Sudah semester galo. berapa di sini? Sekarang gitu semester galo. 4, semester 4. Ambil jurusan? Jurusan Software Engineering. Wih, buset. Wow, Software engineering. berat ya. Ngehack orang kan? Berat ya. Itu ada lagi. Itu ada lagi ya? justru. Berat jurusannya. Beda ya. Oke, software engineering itu nanti berkaitan dengan apa? Orang Terkait Sumatera. kalau sekarang sih software engineering itu lebih ke website, aplikasi. Oh, website aplikasi, cipta aplikasi. Dan membuat sistem. Sangat futuristik banget ya. Futuristik lah. Seperti nanti kita akan banyak pakai aplikasi. Semua makan, minum sekarang belanja semua udah pakai aplikasi. And you are the one who are going to make the app or something like that. Absolutely, yeah. Wow. Keren. And Keren what banget, about weh. you? What's your name? Nama saya Didat. 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 Didat Salam. Saya Didat Salam. Tidak salah. dari Jakarta. Jakarta, anak Jakarta ya guys. Nah, Jakarta lo gue. Oke, so udah semester berapa Didat? Sekarang semester akhir. Semester akhir. Wih, semester Sedang bikin skripsi. akhir. Iya, sedang skripsi. Skripsi. Kalau skripsi bahasa Malaysianya apa? Final years project mungkin ya, FYP kita sebutkan di sini. FYP. FYP. Keren. Dan Oh, FYP. sudah di Malaysia Skripsi di sudah Malaysia berapa tahun namanya. in total? Oh, 3 tahun. 3 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun. And Kurang. how long have you been in Malaysia? Kurang lebih hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun, udah Oh. 3 tahun udah mau pertengahan menuju akhir ya. Yang menuju akhir. Wow. Oke, pertanyaan pertama nih, langsung pertanyaan berat ya. Boleh, boleh. Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyediakan Universitas rakyatnya. University terbaik. dari mau pilih yang model seperti apa, ada semua di Indonesia. Kenapa harus Memilih di keluar. UTM, harus di Malaysia? Kurang apa Indonesia coba? Silakan. Berat nih, berat. Dulu nih ya? Iya, silakan. Berat nih pertanyaan pertama Ya, udah di. sebenarnya awalnya sih ada niatan sebenarnya kuliah tuh di ITB. ITB, wow. Salah satu yang Karena keren kita juga tuh. teknik kan. Ah, Cuman kebetulan waktu itu SMA aku mengadakan kunjungan kampus itu ke Malaysia Singapura Hmm. wow. dan memperkenalkan UTM salah satunya.
Ah. Oh, jadi udah dari dulu kenal UTM, Iya, dari waktu- SMA. Dari SMA. Oh. Dan ada sebuah apa tadi namanya? Kita ada kunjungan kampus ya. Kunjungan kampus dan memilih kunjungan itu lebih ke Malaysia dan Singapura. Iya betul. Kenapa harus kunjungan Malaysia dan ke Singapura? Kita itu juga apa ya namanya ya? Sekarang itu kan kampus-kampus itu kan kalau kita mau lihat secara gengsinya Betul. itu dari ranking juga, ranking dunia. Nah, salah satunya Singapura dan Malaysia itu secara ranking tuh udah jauh banget lah melampaui Indonesia. Harus diakui ya, objektif. Nah, itu salah satu alasan pertama. Alasan kedua, kayak aku sendiri kan ini ngambil jurusannya computing, software engineering. Nah, kalau di Indonesia itu masih terlalu general. Either itu teknik informatika, Tidak sistem kurang informasi, spesifik gitu ya. atau ilmu komputer itu masih terlalu Terlalu general. Sedangkan kalau kayak di Singapura atau di Malaysia, terutama di UTM sendiri, itu computer science atau ilmu komputer itu dia nama sekolah justru. Jadi School of Computing, dia nanti dibagi lagi jadi jurusannya ada 4. Wow, lebih spesifik Lebih lagi. spesifik lagi. Jadi kita udah tahu nih minat kita mau kemana, Betul, arah betul. fokus studinya. Biar tidak salah juga kita memilih jurusannya, betul. tapi nanti end up di tempat yang salah. Nah, right? iya. Okay, thank you so much. What about you? What makes you finally choose Malaysia? All of those Indonesian university. Ini secara jujur aja sih, sebenarnya Oke. bukan yang nggak mau ngambil di Indonesia, tapi memang kita tahu lah seberapa sulitnya persaingan kita untuk mencari kuliah di Indonesia gitu. Walaupun dari Sabang sampai Merauke menyediakan universitas di mana-mana, tapi mungkin karena populasi juga ya, populasi sebesar itu nggak mencukupi juga untuk semuanya dapat S1 di Universitas, Indonesia ya. gitu loh. Karena persaingannya emang seberat itu, seketat itu. Karena saya pun bukan yang nggak mencari di Indonesia, saya pun mencari juga gitu. Saya ikutin semua ya kan, di beberapa banyak jalur tuh, SNM, SBM, Mandiri. Aku Sebenarnya mandiri memang lulusnya, sulit itu guys. untuk dapat kampus di Indonesia. Betul. Jadi waktu itu memang bukan nggak mau ngambil di Indonesia, saya mencoba ngambil di Indonesia. Salah satu pilihannya di Malaysia juga saya ambil karena memang kebetulan ada keluarga juga yang kuliah di sini gitu sebelumnya. Nah, sudah ada pengalaman 2 tahun, juga sudah dari 3 keluarga. tahun. So far, is that difficult to do all of the stuffs and learnings activity, supporting apa sih yang kamu dapat di Malaysia sejauh ini? Mungkin kita berbicara tentang adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu, Sebetulnya it's not that hard ya. It's not that hard. Tapi yang menjadi sebuah tantangan buat kita itu peralihan kita maksudnya belajar yang fully bahasa Indonesia. Iya. Kita langsung Bahasa full Inggris. bahasa Inggris dengan full bahasa Inggris dengan yang profisiensi akademik gitu. Wah, Kita itu yang benar-benar sulitnya fully guys. Profisiensi akademik Bahasa Inggrisnya. Inggris. Dan itu kita juga harus beradaptasi mendengar semua aksen-aksen dari berbagai negara. Wih. Itu Aksen cukup sulit. Australia Wow, gitu kan. Awal-awal jujur. Aussie. Terus juga tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan lah yang cukup aku syukuri lah kenapa kuliah di sini juga. Blessing in disguise. Apa ya? Lebih ke interaksi kita dengan dosen tuh di sini lebih enak sih jauh. What do you mean lebih enak? Yang pertama secara komunikasi, beliau-beliau yang dosen di sini itu lebih lebih welcome lah dengan kita, lebih merangkul. Oh, really? Kayak bonding mereka dengan kita di kelas, terus juga terhadap proyek-proyek kita, mereka itu lumayan sangat merangkul lah kita Ada untuk nggak belajar. Lebih friendly berarti Ya ya. killer ada, tapi dalam tanda kutip ini mereka tegas dan disiplin terhadap misalnya ini kita ada proyek tanggal segini, Due date-nya. ini deadline udah stick di sini, mau kita sibuk mau apa, tapi tetap beliau juga tetap membantu kita misal kita ada kesulitan. Dan aku pernah juga waktu itu Terbaik, dosen kan Malaysia nih. programming susah lah ya. Yeah. Jadi jam 11 malam itu nge-telegram dosennya. 11 malam. 11 malam itu kan sebenarnya di Indonesia kurang etis juga ya. Iya, kurang dosen. etis. Iya. Aku kayak ya udah emang lagi belajar kita Telegram apa? Pak udah makan Pak belum? nanya, Oke nih. ini dokter ini gimana nih kok saya nggak bisa running nih programnya. Ya dibalas walaupun besok pagi, cuman ya aku tetap mensyukuri lah berarti. Dan itu jawabnya panjang banget, bener-bener dijelasin banget. Wah, di sini Bener-bener udah panjang, marah tuh. kayak, wow, oke. Kamu Effort mengganggu banget, jam effort istirahat banget, saya. Sepanjang itu ya. Betul. Wow. Oke. Itu. Dan kemudian supporting Terbaik. facility that you can find here, just like library or everything.
apakah dapat wifi atau dapat apa penunjang fasilitas apa yang bikin fasilitas semua sih, kayak mulai dari transportasi, karena yang saya bisa bilang transportasi di UTM ini cukup luas kan, Betul, luas banget tuh. 1222 hektar gitu loh. wah 3 kali lipat Itu dari luas banget. Windsor Korea Kampus weh terbesar di Asia Tenggara mungkin 3-4 ya. kali iya di Asia Tenggara kayak paling besar ya. Maksudnya di Malaysia. di Indonesia aja paling Indonesia. besar itu kan Sriwijaya kisaran 800 ya, 700 700 800 hektar kan. wow 1.200 hektar. 1.200. Wow. Jujur kampus saya dari college tuh cukup jauh gitu. Itu udah masuk ke daerah lain lagi nih. Ini kan Skudai. Saya di Senai, beda lagi tuh, agak jauh lagi Ini sebenarnya. di the airport. Iya, dekat. Jadi memang maksudnya seluas itu tuh Seluas kampus. itu masuk. Jadi mau nggak mau untuk transportasi harusnya agak berat kan Betul. menurut saya. Tapi karena UTM menyediakan bis emang untuk seluruh, ada rutenya untuk seluruh daerah dan itu gratis. wih Gratis. Anytime. terbaik weh Wow, luar biasa. Gratis semua. Aku dengar juga di sini ada wifi gratis ya. Wifi untuk kenceng student gratis Di itu sini kenceng ada banget. 5 itu yang aku suka tuh gratis dan wifi free. gratis Lingkup Kenceng semua lagi. satu UTM tuh kena semua sih. Wow. Satu UTM. Jadi guys get free. Free, gratis. Everyone get your own like username. makanya orang and- banyak suka Iya, ke iya, Malaysia iya. kan sekolah di Malaysia gitu Itu kecepatannya mungkin bisa 200 Iya. Mbps. You know what, Malaysian 5G is much Yeah, faster than much Indonesia. faster, Iya, yeah, of course. Wow. Dan nggak cuma itu, kayak di sini kesehatan, rumah sakit kita ada rumah sakit sendiri buat UTM. Wow, apa rumah sakitnya? Ada medical center, tapi di sini kami sebutnya PKU, Pusat Kesehatan. Pusat Oke. kesehatan. Dan itu mau untuk student ya, berobat di situ semuanya gratis. Gratis. wih Jadi kamu Wih. ketika kamu bener-bener sekolah di sini kamu nggak Wow. perlu expense lagi Gila untuk sih. yang lain. aku Sebetulnya speechless segala banget fasilitas weh emang dengernya Small things pun kayak di PKU itu Hah. bisa kita minta sampo, sabun itu juga bisa sebetulnya. wow Nah, kalau misalnya memang kita ingin Betul. menggunakan fasilitas itu 100% dan maksimal gitu. betul. Bisa banget. Dan di sebelah kita, actually saat ini kita ada di depan library, Iya. di samping masjid, apa namanya? Masjid apa? Sultan Ismail. Kemudian itu ada sebuah library dan persis di sampingnya tuh ada bilik belajar 24 jam. Itu udah kayak rumah sakit kalau Indonesia 24 jam Gini emang. 24 hours study room. Iya. Betul. wow 24 jam. 24 jam. Dan- Berarti harus ada yang jaga terus itu dong. Oh iya. Berarti ketika harus ada yang jaga terus harus extra payment juga kepada orang. Iya. Begitu besar fasilitas yang diberikan. Dan ini selalu rame sih sampai pagi. Wow, sampai pagi. Dan digunakan dengan baik, bukan digunakan buat kayak Maksudnya orang benar-benar belajar. benar-benar belajar. Kayak Nah, Indonesia kan itu 24 orang hour, Malaysia wah, kan ada AC, ruang AC. belajar Iya. Gitu kan. Mungkin bagi lokal ya terutama, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama lah dengan kita. Begitu susahnya lah buat dapet kampus, apalagi UTM sendiri. Itu mereka effortnya lumayan tinggi untuk masuk sini. Jadi ya Once they are here, tidak dia betul-betul menyanyiakan kesempatan memanfaatkan lah fasilitas belajar di dan sini. memaksimalkan, gitu, tidak iya. mensia-siakan. Wow. Oke, last questions ini. Will you come back to Indonesia later one day after you finish you study here in Malaysia? Why so long? Sama ya. Mungkin ada sedikit perbedaan lah ya kalau Indonesia dan Malaysia, terutama soal karir. Tapi mungkin pertama dari aku sendiri itu mungkin pengen cari pengalaman dulu lah kita di negeri orang, tentu Iya. kan kita nabung dulu segala macam. Tapi dari aku sendiri juga ada kepikiran untuk lanjutin studi juga nih, Oke. studi sampai ke S3. Oke, after Dan- S3, will you come back to Indonesia? Nah, That's the point. jadi- you continue, oke. Aku pengen jadi dosen juga, tapi dosen karir di Unsri. Sriwijaya. Karena ya itu aku juga punya proud lah sebagai orang Palembang, dan aku juga punya apa namanya keinginan bahwa Untuk melihat Palembang Unsri maju. itu sebetulnya dia punya banyak opportunity, tapi kenapa gitu? Oke, Nah, jadi oke. ya dimulai dari yang muda-muda kita sekarang lah, cita-citanya terus dibangun. Alhamdulillah Malaysia membantu generasi muda Indonesia seperti ini, dan one day insya Allah beliau akan kembali ke tanah kelahiran beliau. amin. What about you? Welcome back Amin. to Doainnya Indonesia. terbaik ya. Jakarta. Ini Jakarta punya nih. Jakarta ini Saya bos mungkin karena ini masih planning sih. Planning saya kan memang mau kerja di bagian media kreatif kan ya, karena basicnya saya marketing. Jadi memang
mungkin karena saya ngerasanya sense-nya lebih berasa udah paham soal tren-tren di Indonesia, terus pasar-pasar di Indonesia seperti apa. Jadi kayaknya untuk dari segi marketing kayaknya lebih bagus di Indo ya, balik ke Indo. Kembali ke Indonesia. Iya, karena di Indo kan secara populasi lebih besar, pasti kan demand-nya juga lebih besar. Betul, dan mengaplikasikan ilmu yang dari WTM ke Indonesia, betul. mengembangkan Terbaik. yang mungkin kurang di sana bisa kita kembangkan lagi. Wow. Betul. Jadi Nah, kemungkinan yeah. balik ke Indonesia lah. So happy feeling to see that young generation of Indonesia that study in UTM, these two students, after they study hard, spend that much time, spend that much money and energy, they can come back to Indonesia one day. That's very good. And do you want to say thank you for all Malaysian, what have Malaysia have given you so far, guys, this opportunity? Ya terima kasih lah di sini betul-betul aku juga sangat difasilitasi. Diterima dengan baik ya sama orang Malaysia. Orang Malaysia tuh betul-betul mereka menerima ya. Kayak misalnya aku masuk ke kelas, gitu mereka yang kayak ini siapa namanya, kenapa kok pengen banget sih kuliah di sini. Justru orang Malaysia tuh betul-betul mereka tuh penasaran dengan orang Indonesia. Betul. Kenapa kok mereka malah ke kita gitu. Yang katanya katanya tuh The point-nya itu maksudnya kita nih biasanya mungkin orang Indonesia ya ngerasanya kayak Malaysia dengan Indonesia tuh kan berantem terus ya, berantem terus mau di sosial media apa segala macam. Tapi jujur sesampainya orang Indonesia di sini nggak ada. That's right. Sumpah baik buat orang itu. That's Maksudnya right. kalau mau dibilang sebuah negara pasti ada orang baik ada orang jahat ya sih, maksudnya gitu. Tapi sejauh ini benar-benar saya benar-benar ngerasain yang namanya dirangkul. Terima dengan baik. Gimana teman-teman Malaysia saya di kelas, wah support banget maksudnya. Ada best friends orang Malaysia pasti ya. Pasti. Karena itu tadi mereka yang selalu kayak kita kan serumpun, baik banget. kata serumpun itu betul-betul mereka terapkan lah di sosial dengan kita gitu loh. Sedih banget nih. Iya. Oke, I have to state underline my word. Itu perbedaan orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Iya, Sorry betul. to say that. Oke. Setuju sih aku itu. Clearly stated that Indonesia Malaysia Bakalan serumpun. kelihatan. Presiden, mahasiswa, saya sebagai guru bilang serumpun. And you guys still believe that those netizens who say that in the comment section dan apa serumpun apa betul-betul ignore them ya. Itulah orang-orang yang mungkin tidak ada kerjaan mungkin ya. Terlalu banyak waktu spending in front of the social media, so they're boring, so you try to find enemies. Cari perhatian. Cari perhatian, Ketika kita betul bertemu, tidak ada sama sekali konflik tersebut yang dibahas ya. Nggak ada sama sekali. Nggak pernah saya ngerasa ditindas di sini tuh nggak pernah. Justru mereka juga sangat senang dengan mungkin dunia hiburan kita kayak lagu, musik, film. Bisa diskusi ya. Jadi mereka juga yang kadang sharing kayak, lu pernah denger lagu ini nggak? Aku suka banget lagu itu. Nah, Indonesia ini gitu. Iya, Indonesia. maksudnya mereka cukup luas, cukup ngerangkul dan terbuka tentang budaya kita sendiri gitu loh. Seru banget. Wow. Terima kasih untuk waktunya. Tak berasa banget nih udah berapa menit nih kita berbicara. Oke, semoga suatu saat saya akan kembali ke Indonesia one day. Next 10 year I can see you guys. Amin. I'm merinding to be one of Indonesian leader who can change Indonesia into a better country in the future. Thank you so much guys. Dan ini saya selama di UTM ini memiliki sebuah program atau tujuan bersama dengan UTM. Kita ada sebuah program endowment. Kita berharap para viewers juga bisa membantu teman-teman yang ada atau mahasiswa yang ada di UTM ini, baik mahasiswa Malaysia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa internasional maupun yang kurang mampu, untuk dibantu sama-sama biar mereka memiliki sebuah harapan ke depan. Mereka tidak mampu, barcode-nya, guys. Mereka memiliki capability untuk belajar, untuk mengejar cita-cita mereka. Ayo kita bantu sama-sama. Okay everyone, thank you so much. That's all for today. Hopefully that you find this video good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super Mas from three of us. Bye everyone. Bye. Oke, wah jujur sepanjang video aku lumayan speechless dengan fasilitas-fasilitas yang orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang dapatkan ketika belajar di Universitas UTM. Jadi selain mendapatkan lingkungan yang bagus, yang baik, yang enak, mereka juga dapatkan fasilitas seperti bus gratis,
terus ada tempat belajar 24 jam, wifi gratis. Dari sini kita juga bisa menilai tentang kualitas universitas yang ada di Malaysia guys, dimana orang Indonesia juga mengakui, sangat-sangat mengakui kualitas dari universitas yang ada di Malaysia, khususnya UTM ini. Nah jadi bagi teman-teman semua, mungkin di sini ada yang mau lanjutkan sekolah di UTM ataupun di Malaysianya langsung, ini bisa menjadi salah satu gambaran teman-teman tentang fasilitas-fasilitas yang didapatkan ketika kuliah atau memilih untuk melanjutkan studinya, entah itu S2, S1 atau S3 gitu kan. Bisa menjadi gambaran teman-teman semua memilih universitas yang ingin teman-teman pilih di Malaysia. Jujur aku sangat-sangat tertarik dan pengen lihat UTM secara langsung sih guys. Semoga lah ya. Oke guys, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.